Begitu juga ketika diberikan kesulitan-kesulitan, ditindas, disiksa, dipersulit, itu pun juga Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya tegar. Kemudian juga musuh-musuhnya paham ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya itu kemudian diberikan ujian-ujian yang sangat begitu dahsyatnya, sulitnya, tapi tetap tegar. Dicoba metode orang-orang kafir dengan rayuan-rayuan yang menyenangkan. Barangkali disinilah Rasulullah bersama dengan sahabatnya itu menemukan titik-titik kelemahannya, sehingga mau meninggalkan visi dan misi dakwahnya. Mau diangkat menjadi pemimpin, tapi ada syaratnya, yaitu untuk meninggalkan dakwahnya, untuk dinikahkan wanita-wanita tercantiknya. Bahkan tradisi orang Arab itu kalau nikah itu biasanya 10 ke atas. Itu ada sahabat yang masuk Islam masih punya istri 10, dan itu memang yang ditawarkan oleh orang kafir kepada Rasulullah, 10 wanita yang tercantik-cantik. Dan itu kebiasaan mereka, orang-orang Arab. Ada namanya Ghailan ini salah seorang sahabat ketika masuk Islam itu masih memiliki istri 10. Kemudian 10-10-nya istri pun juga ikut masuk Islam bersama dengan Islamnya suami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amsik arba'an wa fariq sa'irahun. Jadi ambil 4 saja, karena memang jatahnya laki-laki dalam Islam itu maksimal cuma 4. Ambil yang 4 dari 10 istrimu, pilih. Kemudian yang lain cerai semuanya, karena tidak boleh orang dalam Islam itu menikahi lebih daripada 10. Nah, ini Rasulullah SAW dirayu, diberikan wanita setelah diberikan jabatan yang tertingginya sebagai pemimpin dari kabilah Arab saat itu. Ditolak, diberikan wanita ditolak, kemudian diberikan harta sehingga menjadi orang yang terkaya, itu pun juga ditolak semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan law wada'u syamsa ala yamini wal qamara yasari ala an atrukatin lan atrukahu abada. Kalau seandainya mereka itu mampu meletakkan matahari di pundak kananku dan rembulan di pundak kiriku, ini menunjukkan seluruh apapun saja sudah diberikan untuk meninggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Nah, ketika konsistensinya terhadap Islam, kekokohannya terhadap nilai-nilai Islam seperti ini sudah terwujud, ya akhirnya kemenangan itu tinggal hanya diberikan dan diberikan. Makanya sebenarnya kemenangan itu proses. Allah sebenarnya mampu saja memberikan kemenangan umat Islam saat Rasulullah masih awal-awal dakwah di Mekah, itu mampu dan mudah bagi Allah untuk memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Tapi di sini kan belum nampak lulus dan tidak lulusnya ujian. Karena kemenangan sendiri itu juga merupakan ujian. Jadi kemenangan itu ujian. Karena kalau belum siap untuk menang, kemudian diberikan kemenangan, yang mana kemenangan ini ujian, dan kemenangan itu lebih dahsyat daripada ujian kesulitan. Nah, ini nanti malah tidak akan mampu lagi memikul dan mengemban risalah Islamnya. Makanya diuji dulu, baru nanti diberikan kemenangan. Nah, diberikan kemenangan, dan kemenangan itu ujian, tapi sebelumnya sudah lulus. Ya, kemenangan ini nanti akan digunakan untuk kemanfaatan visi misi. Tidak justru malah kemenangan itu nanti ke depan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kenapa? Karena memang sudah lulus hidupnya itu benar-benar adalah untuk membela agama Allah. Bukan dia ingin hidup dari agamanya Allah, tapi dia ingin hidup agamanya Allah SWT, dan sudah lulus sebelumnya. Makanya Allah SWT berikan kemenangannya di dalam perang Badar. Itu perang Badar kalau kita renungi dari sisi sejarah, kalau dilihat dari unsur-unsur manusiawi, dari persiapan-persiapan manusiawi, itu umat Islam tak akan menang. Melihat
perlengkapan senjata berada di bawah kekuatan musuhnya. Kemudian tujuan pertamanya pun juga orang-orang kafir itu satu untuk berperang. Nah kalau umat Islam kan gak ada niatan berperang, kemudian jumlahnya pun juga lebih sedikit dibandingkan jumlah musuhnya, persiapan perangnya pun juga tidak memadai dengan persiapan musuhnya. Itu tidak mungkin kalau logika manusia itu Rasulullah bisa memenangkan dalam peperangan ini bersama dengan sahabatnya. Makanya kemenangan itu murni hanya pemberian Allah, karena memang unsur daripada kemenangan yang namanya as-sabat, kokoh ini itu sudah terbukti. Dan ini kita rasakan sekarang ini saudara-saudara kita ketika mendapatkan posisi, mendapatkan kepemimpinan, mendapatkan tempat-tempat strategis untuk memperbaiki kondisi, itu sebenarnya adalah perjuangan yang panjang, tidak langsung ujuk-ujuk sekarang itu bisa tampil menang, menduduki posisi-posisi yang bisa diharapkan untuk membawa perubahan kebaikan, tapi itu adalah merupakan buah hasil dari perjuangan yang sudah lama, kemudian sudah nampak tegar dan kokohnya, sehingga tinggal hanya memetik hasil saja. Dan itu adalah telah melalui proses yang panjang. Nah ini juga sama, di saat kita itu ingin mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam hidup, apakah itu dalam skala kehidupan keluarga, atau kemenangan kehidupan perekonomian kita, atau kehidupan kita bermasyarakat, ya tentu pertama kita harus tegar terus berada di jalan Allah, tidak pernah goyah ketika mendapatkan ujian-ujian hidup, apakah itu berupa kesulitan, apakah itu berupa kelapangan rezeki, jabatan dan lain sebagainya. Itu jangan sampai memalingkan kita dari tetap terus berkomitmen di jalan Allah, tegar di jalan Allah, tidak pernah goyah. Nah inilah nanti saatnya Allah SWT itu akan memberikan pertolongan dan kemenangannya. Ini unsur yang pertama. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Anfal ayat 45 ini, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Yang kedua, wadhkurullaha katsira. Jadi kriteria yang kedua, unsur yang kedua yang bisa menjadi penyebab pertolongannya Allah SWT itu tiba dan datang, itu adalah zikrullaha katsira. Maksudnya itu di sini adalah ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maksudnya di sini itu adalah memperkuat hubungan dengan Allah SWT, tak pernah lepas dari Allah SWT, terus mengaitkan diri dengan Allah SWT, tak pernah terputus dengan harapan-harapan dari Allah SWT. Dzikrullah katsira. Baru Allah mengatakan la'allakum tuflihun, biar kalian itu menang. La'allakum tuflihun, biar kalian itu menang. Awali dulu dengan pertama tadi itu adalah sabat, kemudian yang kedua adalah ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maksudnya adalah memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ikhtiar manusiawi itu penting. Usaha manusiawi untuk sampai kepada tujuan itu adalah keniscayaan. Kita tidak bisa, artinya tawakal itu kita pasrahkan permasalahan kepada Allah SWT tanpa kita ada usaha atau ikhtiar manusia. Upaya dulu, maksimalkan dulu seluruh potensi yang kita miliki, baru setelah itu kita pasrahkan, maksudnya di sini kepada Allah SWT. Ini maksudnya adalah takwiyatu as-silah billah,
memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.